Halo semuanya, pada video kali ini aku ingin membahas sedikit sosok yang sebelumnya pernah menjadi pelatih atau juru latih dari JDT, pelatih legendaris yang pernah bawa JDT dalam puncak kejayaan, yaitu Esteban Solari. Pasti kalian nggak asing mendengar pelatih ini atau juru latih ini karena tim yang dia bawa sekarang berhasil mengalahkan JDT dengan skor 1-0 di Stadion Sultan Ibrahim. Yap, benar saja dia melatih Buriram United. Tapi kita tahu bahwa sekarang Buriram sudah memastikan dirinya untuk melaju ke 8 besar ACL Elite AFC 2024-2025, dan Buriram United dipastikan akan melawan tim-tim besar seperti Al Nassr, Al Ahli, Al Hilal dan lain-lain. Al semua dari tim-tim Jepang, soalnya ada tim-tim dari Saudi juga dan masih banyak lainnya. Tapi ini bukan soal kemenangan yang pengen aku bahas di video kali ini. Ada banyak cerita menarik tentunya yang wajib kalian tahu tentang Esteban Solari ini, dan pastinya menarik banget kita bahas karena Esteban Solari ini mempunyai latar belakang melatih jadi juru latih dari JDT. Yang pertama, aku ingin membahas tentang pelatih terbaik JDT tahun 2023-2024. Ya benar, Esteban Solari menjadi pelatih yang menurutku terbaik pada tahun tersebut 2023-2024. Aku membahas Esteban Solari karena dianggap sebagai salah satu pelatih terbaik yang pernah dimiliki JDT. Di musim 2023-2024 tentunya Solari membawa JDT meraih Liga Super Malaysia dengan total yang sangat super gol yang dia hasilkan, yaitu sebanyak 102 gol. Gila kan? Dia juga berhasil membawa tentunya JDT menang dengan skor bantai melawan tim-tim lokal di Malaysia, bahkan sering menang dengan skor selisih 3 gol dan atau lebih bahkan kebanyakan. Tapi yang aku bikin merasa Solari spesial ini yaitu dia bukan cuman dari mengawal pemain atau mencetak gol lebih banyak dari 3 gol. Dia punya taktik yang menurutku modern dan sangat efektif dan berani tentunya mengandalkan pemain-pemain muda. Tentu pemain-pemain muda ini kita tahu bahwa jika diberi kesempatan pastinya akan bisa berkembang sesuai dengan apa yang dia miliki. Tetapi andil besar juga dari Solari ini juga membantu Arif Aiman terusan dan yang lain-lainnya pemain muda waktu itu bisa berkembang sehebat sekarang. Oleh karena itu Solari ini bagus untuk meningkatkan pemain-pemain muda. Apalagi kita tahu bahwa JDT sekarang ini lagi kesusahan dalam regenerasi pemainnya. Banyak banget pemain-pemain tua yang dia miliki yang sudah berumur. Aku harap nantinya baik nantinya pelatih yang sekarang ataupun pelatih baru nanti yang akan menjadi juru latih dari JDT bisa membawa pemain-pemain muda menjadi lebih baik lagi. Kita tahu di JDT sekarang udah punya pemain-pemain muda lainnya seperti ada dari kiper aku lupa namanya siapa, kemudian ada dari tengah ada Hongwan, kemudian di depan ada Arif Aiman. Tentu ini menjadi angin segar ya jika nantinya pelatih baru atau pelatih sekarang berani mengubah cara bermainnya atau bisa mengandalkan pemain-pemain muda lebih bisa bermain secara reguler. Oleh karena itu ya bagus untuk pemain muda dari JDT dan dari Malaysia itu sendiri. Kemudian selain itu dia juga melakukan rotasi permainan ya. Dalam permainan itu dengan sesuai dengan taktik dan lawan yang dihadapi. Ini bikin dia tentunya JDT selalu siap untuk menghadapi tantangan dan baik juga di liga maupun di kancah Asia. Kita tahu bahwa kesalahan dari memasukkan atau mengganti pemain itu sangat penting ya. Kesalahan sedikit pun bisa mengubah dari permainan. Kita tahu bahwa ada pemain yang memang bagus yaitu Samu Castillejo kemarin melawan Buriram, tetapi sayangnya dia baru berlatih sekali, mungkin seminggu dia baru bermain, tetapi dia sudah menjadi starting. Menurutku ini hal yang menjadi permasalahan oleh JDT, sehingga JDT harus menelan kekalahan karena kurang kompaknya, kurang sinerginya pemain-pemain JDT satu sama yang lainnya. Kemudian kemenangan
yang didapat oleh Solari ini tentunya tanpa kontroversi ya. Nah, kita tahu bahwa Solari ini tentunya dihormati walaupun dia menjabat sebagai juru latih selama setahun, dia mempunyai cara kepemimpinannya sendiri dan tentunya tanpa kontroversi. Kita tahu di dunia sepak bola kontroversi itu hampir nggak bisa dihindari ya. Setiap pertandingan itu pastinya ada kontroversi. Tetapi Solari berhasil membawa JDT untuk bisa bermain fair play dan tanpa drama. Dan bahkan penyokong lawan pun nggak banyak ya. Aku lihat tuh nggak banyak mengkritik tentang Solari dan nggak banyak alasan juga yang valid tentang membenci Solari. Oleh karena itu Solari fokus pada permainan yang dia inginkan selama ini dengan maksimal dan menjadi salah satu yang paling penting yaitu dihormati di Asia. Kemudian hal yang menurut aku paling menyedihkan sih, aku sedih sekali dengan mendengar hal ini bahwa Solari walaupun ini hanya pekerjaan tapi Solari berhasil mengalahkan tim asuhannya sendiri pada sebelumnya, yaitu kita tahu Solari dengan kemenangan atas tim sebelumnya yaitu JDT ini memastikan bahwa Solari berhasil memimpin timnya dan juga bisa mengalahkan JDT dan memastikan melaju ke 8 besar. Dan ini merupakan, kita tahu bahwa pelatih yang sebelumnya tentu pasti tahu cara bermain JDT seperti apa, skema-skema JDT seperti apa, dan ini pun dimanfaatkan oleh Solari. Dia tahu banyak tentang taktik dan gaya permainan yang JDT inginkan. Oleh karena itu sangat mudah untuk Solari bisa membaca permainan dari JDT. Walaupun kita tahu kualitas permainan pemain-pemainnya yang kurang dibandingkan JDT, dia mampu untuk mencoba meningkatkan efektivitas permainan yang dia miliki selama dia ngelatih. Kemudian warisan yang ditinggalkan oleh Esteban Solari untuk JDT itu apa? Tentu terakhir ini aku mau membahas hal itu karena warisan Esteban Solari untuk JDT itu menurut aku sangat-sangat bagus ya. Meski dia sekarang sudah nggak melatih untuk JDT dan hanya melatih setahun untuk JDT, pengaruhnya tentunya masih sangat terasa sampai sekarang. Solari udah membangun fondasi yang kuat untuk JDT dan membangun mental yang kuat untuk JDT, mental juara, baik dari segi taktik tentunya, mental, kemudian regenerasi pemain muda. Walaupun pemain mudanya ini tidak banyak yang dia lakukan ya, tetapi bisalah untuk dipikirkan ke depan atas pencapaian oleh Solari ini dan berefleksi di sebelumnya. Aku harap juga JDT tetap terus bisa mempertahankan semangat dari filosofi yang diajarkan Solari ya, bahwa kita tidak harus untuk mengandalkan pemain-pemain yang sudah berumur atau tua. Kita harus bisa meregenerasi karena pemain muda ini mempunyai kecepatan tentunya, fisik lebih bagus juga. Walaupun mental masih kuat, tetapi dengan lingkungan yang kuat, mental itu akan terbentuk dengan sendirinya. Dan menurut aku nih, pastinya dengan pemain-pemain muda dan juga ya tidak mengganti pelatih setiap tahunnya, itu membuat JDT semakin kuat di Malaysia maupun di Asia. Tapi aku juga pengen nih dengar dari sudut pandang kalian. Menurut kalian nih, apakah warisan terbesar dari Esteban Solari untuk JDT? Dan menurut kalian nih, apakah Esteban Solari cocok untuk menggantikan pelatih sekarang dan membawa JDT untuk bisa berjaya lagi di Malaysia dan juga berjaya di Asia? Tapi kalian juga jika ada saran, pendapat atau masukan untuk hal-hal apapun itu, kalian juga bisa komen di kolom komentar. Sekian video pada kali ini. I love you all. Thank you and bye-bye.